Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Permendasmen RI nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Menimbang, mengingat, menetapkan. Ya, menetapkan bab 1 ketentuan umum pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Tes kemampuan akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Dan dengan pasal 2 ayat 1, TKA diselenggarakan dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Yang dimaksud dengan prinsip kejujuran adalah sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan TKA. Yang dimaksud dengan prinsip kerahasiaan adalah sikap dan perilaku menjaga seluruh informasi dan dari akses yang tidak syah berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan TKA. Sedangkan prinsip akuntabilitas adalah sikap dan perilaku yang berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan dan pelaksanaan TKA dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pasal 3, TKA bertujuan untuk yang A. memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Yang B. menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Yang C. mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas. Dan yang D. memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Berikutnya, pelaksanaan TKA. Pelaksana TKA adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi menginduk pada satuan pendidikan pelaksanaan TKA. Itu tadi yang terakreditasi. Sedangkan ketentuannya mengenai pelaksanaan TKA dan satuan pendidikan yang menginduk pada satuan pendidikan pelaksanaan TKA ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan TKA. Ya, kita tunggu pedoman penyelenggaraan TKA-nya. Nah, satuan pendidikan yang melaksanakan TKA paling sedikit memenuhi persyaratan. A. Sarananya terdiri dari komputer, listrik, dan jaringan internet. B. Petugas pelaksana TKA terdiri dari proktor dan teknisi. Ya. Oke. Lanjut berikutnya. Peserta TKA. Peserta TKA diikuti oleh murid jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Murid sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib terdaftar dalam sistem basis data yang dikelola oleh kementerian. Berarti maksudnya muridnya terdaftar di Dapodik ya. Kemudian peserta TKA dari jalur pendidikan formal terdiri atas murid pada kelas 6 SD, kalau SMP kelas 9, kalau SMA kelas 12. Mata uji TKA.
Kita langsung pada SMA aja ya. Mata uji TKA untuk SMA ini pada pasal 2, pada ayat 2 ya. Pasal 9 ayat 2. Mata uji TKA terdiri dari bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan. Nah, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran pilihan ditetapkan dengan pedoman penyelenggaraan TKA. Kemudian bab 3, hasil tes kemampuan akademik. Pada pasal 10, hasil TKA disampaikan dalam bentuk nilai dan kategori capaian TKA. Bentuk nilai dan kategori capaian TKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Guru Menteri. Kemudian peserta dari jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal yang telah mengikuti TKA berhak memperoleh sertifikat hasil TKA. Kemudian peserta dari jalur pendidikan informal yang telah mengikuti TKA dan memenuhi kategori yang sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 berhak memperoleh sertifikat hasil TKA dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Oke, selanjutnya penerbitan sertifikat hasil TKA. Sertifikat hasil TKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diterbitkan oleh Kementerian. Sertifikat hasil TKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicetak oleh satuan pendidikan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Ya, nanti kita lihat ya lampirannya. Nah, kemudian pasal 15 sertifikat hasil TKA paling sedikit mencakup ya. Jadi ada nomor sertifikat hasil TKA, ada nama dan nomor pokok satuan pendidikan asal, ada nama dan nomor pokok satuan pendidikan pelaksana, nama lengkap peserta TKA, tempat dan tanggal lahir peserta, nomor induk siswa nasional atau NISN, kemudian nilai dan kategori capaian TKA, dan tanggal bulan dan tahun terbit sertifikat. Sertifikat hasil TKA diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Sertifikat hasil TKA dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Ya. Oke. Berikutnya kita lihat tentang ini. Tentang sertifikat ya tadi ya. Contoh sertifikat seperti ini. Ya. Contoh sertifikat. Jadi itu ada nama, tempat tanggal lahir, nomor induk, nomor peserta, NPSN, NPSN, tanggal pelaksana TKA. SMA seperti ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sertifikat hasil tes kemampuan akademik. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang TKA, tes kemampuan akademik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.